Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak yang terjadi di Subang pada tahun 2021 silam menggemparkan kembali. Sebab, Polda Jawa Barat menetapkan satu tersangka baru, yakni seorang perwira polisi Ibda T. Diketahui, Ibda T ditetapkan sebagai tersangka usai terbukti melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan pada kasus pembunuhan itu. Ia berperan dalam rusak tempat kejadian perkara atau TKP. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas membenarkan bahwa Ibda T ditetapkan obstruction of justice saat melakukan olah TKP pada Selasa 19 Agustus tahun 2021. Pernyataan ini disampaikan oleh Jules Abraham saat di Bandung Selasa 10 September 2024 yang lalu. Jules juga menjelaskan tersangka terlihat merusak TKP di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Tak hanya itu, Ibda T juga berperan menguras bak mandi yang ada di TKP dibantu dengan saksi S usai diketahui adanya penemuan mayat di bagasi mobil. Sehingga menyulitkan tim Inafis Polres Subang untuk mencari pelaku pembunuhan. Kombes Pol Jules Abraham menjelaskan bahwa tersangka T ini merupakan Kanit Resmo Polres Subang pada tahun 2021 yang berniat mencari tersangkanya. Namun, tidak menutup kemungkinan jika ada keterkaitan dengan tersangka lain untuk menutupi dan menghalangi proses penyidikan. Lebih lanjut, Jules mengatakan pihaknya akan menyerahkan berkas tersangka Ibda T ke kejaksaan guna penuntutan sidang ke pengadilan. Atas perbuatannya, tersangka T dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang perintangan penyidikan dengan ancaman pidana 9 bulan penjara. Sebagai informasi, peristiwa pembunuhan Tuti dan Amelia terjadi pada tahun 2021 silam. Berdasarkan informasi, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bahwa persoalan uang yang menjadi masalah utama dalam kasus ini. Sampai saat ini kita belum menemukan keterkaitan apakah ada hubungan kerja, ada hubungan bergulir saat ini. Sehingga tentu yang bersangkutan akan kita lakukan dan saya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan kasus pembunuhan ibu dan anak yang ada di Subang beberapa hari yang lalu. Ya, beberapa waktu yang lalu sudah terungkap dan sudah vonis dari pengadilan. Nah, sejauh ini proses penanganan penyidikan kita telah melakukan perkembangan. Ya, untuk tersangka yang lain sampai dengan saat ini masih beberapa tersangka, orang tersangka yang kita lakukan proses dan tentunya ini sudah kita lakukan koordinasi dengan pihak berwajib. Kemudian penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat juga melakukan penindakan penanganan kasus terkait dengan obstruction of justice. Artinya ada tindak pidana untuk menghalangi atau merintangi proses penyidikan. Ini berdasarkan laporan polisi yang dibuat tahun 2023 ya, LPA nomor 23 Romawi 12 ini tanggal 18 Desember 2023 sudah kita lakukan penanganan obstruction of justice. Nah, untuk pelakunya itu berinisial T ya. Dengan ditetapkannya obstruction of justice, kita mengambil TKP yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2021 di Jalan Ciseuti Raya RT 18 RW 003 Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Nah, modus operandinya yaitu tersangka T ini menyuruh saksi saudara S untuk menguras bak mandi di TKP. Nah, pada saat itu kemudian saksi S ini mengajak saksi MR ya, untuk bersama-sama menguras bak mandi
yang ada di TKP. Tujuan dari menguras bak mandi ini oleh tersangka T adalah untuk mencari barang bukti yang tertinggal di TKP. Namun, dengan dikurasnya bak mandi tersebut tentunya ini terjadi perubahan di TKP dan menyebabkan kesulitan dari tim Inavis untuk melakukan olah TKP. Dan tentu kegiatan menguras bak mandi ini tanpa seizin dari tim Inavis dalam bekerja melakukan olah TKP. Jadi kalau terkait dengan tersangka ini, tersangka T ini adalah anggota Polri yang sebelumnya bertugas tentunya sebagai Kanit Respons. Dia bertugas untuk mencari pelaku pada saat kejadian pembunuhan tersangka. Namun kelalaian ataupun kesengajaan yang telah dilakukannya ini menyebabkan terjadi perintangan ya, kegiatan untuk penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang terjadi terkait dengan kasus ibu dan anak Subang. Tersangka T ini masuk ke TKP. Kemudian dia melakukan pengambilan foto lokasi di TKP. Kemudian jam 5 sore tersangka T atau tersangka T ini kembali masuk ke TKP. Dia masuk ke TKP dan menyuruh untuk menguras bak mandi saksi S.